akan kejar dia. Dia memanfaatkan seorang nenek-nenek yang sudah berumur hampir 90 berapa? 80. Hampir 90 tahun untuk upaya hukum. Sekarang saya mau tanya kalian. Seorang kalau dia cinta sama nenek itu, seorang nenek sudah hampir 9 tahun, 90 tahun, didatangi oleh putrinya yang sudah diusir, menangis, pulang ke rumahnya. Coba, hati nenek siapa yang tidak sedih? Pulang ke rumahnya, coba, hati nenek siapa yang tidak sedih? Coba, kenapa walaupun dia bilang, saya sangat suka. Padahal waktu dia diusir, datang pun tidak kepada ibu nenek itu. Yang lebih menyakitkan lagi, tiba-tiba dibangun tembok di atas tanah milik nenek itu. Kenapa neneknya harus sebagai pelapor? Karena sertifikat tanah itu atas nama ibunya. Jadi harus dia yang lapor. Bukan berarti Hotman memanfaatkan nenek-nenek. Karena kalau yang lapor orang lain pasti ditolak. Nggak mungkin 20 tahun saya membawahi puluhan pengacara bule melakukan kesalahan seperti itu. Jangan kau harus bedakan tanah ya di mana rumah mereka berdua berdiri sama rumahnya ibunya. Kalau rumah ibunya itu rumah ibunya dia. Pagar itu diberdirikan di atas tanah ibunya. Tanpa ketemu juga enggak, main bangun aja. Itu bakal dilaporin polisi. Dan selama seminggu ini ibunya bilang apa? Coba. Ibunya bilang apa soal apa? Nah, katanya sedih ya, bilang apa? Selama seminggu lah, semenjak pada tembok itu kenapa itu dipagar katanya? Ibu kamu gitu. Terus? Kenapa diserobot? Kok dirakus amat, tanahku diambil. Tuh, nenek-nenek padahal kemarin waktu konferensi pun saya cinta ibu itu. Bagaimana seorang si Hotman mengatakan saya cinta nenek itu, putrinya nenek-nenek itu dikembalikan begitu saja, menangis di saat umurnya sudah hampir 60. Habis itu dibangun tanah di atasnya. Dibangun tembok. Saya yang urus mertua saya itu. Saya tahu betul bagaimana mertua saya itu. Dia sudah tua, sudah 88 tahun. Cuman saya yang dia kenal. Kalau datang teman saya, 5 menit tanya siapa kau? Datang lagi 5 menit, siapa kau? Kok bisa dibawa, mau diseret-seret ke pengadilan untuk menaikkan yang namanya manusia pengacara itu? Saya tidak bisa diam. Lihatlah, 22 tahun saya urus dia. Coba saya mau lihat siapa yang berani membantah. Nanti saya kasih 20 pembantu saya. Bagaimana saya setiap pagi, setiap sore menemani mertua saya itu. Hancur hati saya dipakai sama manusia itu untuk mau naikin dia. Kasihanlah orang tua. Saya punya video, punya bukti semua. Sayalah yang nemenin dia ke gereja. Sayalah yang nemenin dia beli kacamata. Saya yang menyiapkan semua karena dia ibu saya, bukan mertua saya. Bisa datang manusia, datang seret-seret mertua saya. Yang sudah pasti tanda tangannya tidak dia ketahui. Saya mau lihat nanti, apakah betul ada tanda tangan. Surat kuasa. Menandatangani surat kuasa. Kejam orang itu. Orang tua 88 tahun diperlakukan begitu. Saya heran, kok anaknya membiarkan. Sungguh heran saya. Di mana kecintaan kita sama orang tua? Saya mau keluar ini semata-mata karena mertua saya yang saya sayangin diperlakukan seperti itu. Apalagi yang dia laporkan tidak ada dasar hukumnya. Saya ulangi, tidak ada dasar hukumnya. Kalau dia bilang, saya mengambil tanahnya, buktikanlah dulu dengan BPN. Pergi ke BPN, lihat, ukur dulu. Ya, secara hukum, kalau dia laporkan saya, mertua saya yang sudah uzur itu, masa saya mesti lapor balik? Agustus 2020. Tapi Desember masih minta, Mami, Papi.
kuenya enak. Tadi saya hampir menangis ketika dia bercerita malam pertama mereka pisah kamar. Dia tidak ada tempat tidur. Velvet. Oh, velvet sama tempat tidur beda dong. Tempat tidur yang permanen tidak ada. Akhirnya dia tidur pakai velvet ya. Yang lipat itu ya. Kasur lipat. Istri konglomerat tanda kutip. Kasur lipat. Ya, kan? Tempat tidurnya kasur lipat, bukan berarti tidak ada. Ya, tapi bukan tempat tidur yang ada berlian-berliannya. Dan dia 7 bulan itu akhirnya dia beli tempat tidur sendiri, ya kan? Bayangin harus beli tempat. Jadi omongan siapa yang jadi percaya? Yang keempat dan paling banyak adalah di Instagram yang meminta itu di selalu mesra, mami, papi, siapa? Siapa? Kan ada di Instagram di Mami Toko juga kan? Mami, papi, ya kan? Pada saat mami, papi diucapkan, mami, kuenya enak. Belum lagi kata-kata khotbah yang sangat indah. Kamu tahu nggak, sudah 7 bulan terakhir itu, sudah tidak tidur satu kamar, benar? Sudah tidak tidur satu kamar, benar? 7 bulan mundur dari, mulai kapan tidak tidur satu kamar? Bulan awal 2019 kapan? Berapa? Agustus. Dia mengakui, dia membantah 22 tahun, 22 tahun ya, nikah dengan pengacara besar. Satu pun rumah tidak ada atas nama dia. Kalau saya tidak mengkhawatirkan, kenapa begitu banyak pengacara dibentuk untuk lawan istrinya? Hah? Siapa yang takut berarti? Ada tim dari sini, ada tim dari daerah Batak, ada dari sini. Dibentuk 3 tim puluhan pengacara. Hotman sendiri. Hei Hotman, saya sendiri loh. Ini cuma ajudan ada buah-buah. Oke? Ya, jadi yang banci tampil saya atau siapa? Dia bilang saya mencampuri perkawinan. Saya mau tanya, saya kan pengacara. Saya kuasa resmi, berarti saya harus mencampuri fakta hukumnya kan? Saya harus bahas kasusnya. Dan ternyata yang ngomong itu tim pengacara dia adalah orang-orang perantau yang hidupnya memang juga dari kasus orang sebagai pengacara. Makanya saya bertanya kepada istri dan putrinya di rumah, itu para pengacara itu, tega nggak dia melihat begitu banyak pengacara untuk melawan seorang ibu yang lemah seperti ini? Perkembangan dari pengaduan masyarakat itu, makanya hanya dipanggil, tapi kemudian tidak ada kabar selanjutnya. Akhirnya kami memutuskan untuk membuat laporan polisi, dan untuk memperkuat itu, karena ini bukan hanya masalah hukum normatif saja, kami datang kemari untuk lebih memperkuat atau mendorong upaya kami supaya bisa diproses sebagaimana mestinya. Itu yang tadi kami lakukan di dalam, jadi sangat komprehensif dan ya karena mereka yang ahli ya dalam masalah keperempuanan, kemudian juga ada kejiwaannya, jadi kelihatannya memang tidak salah. Akhirnya kami kemari sehingga klien kami pun lebih terbuka ketimbang kepada kami atau bukan bahkan ke lapor polisi, karena tekanan atau intimidasinya sebagai orang yang tertindas ini, ya dia orang kecil ya kan, kemudian diancam ya kan, itu membuat dia sulit menyampaikan apa yang dialaminya itu kepada kami maupun kepada pihak kepolisian. Dan alhamdulillah dengan tadi ibu-ibu Komnas Perempuan, klien kami bisa lebih terbuka ya, lebih lancar, dan banyak hal-hal baru yang kita baru ketahui apa yang terjadi, dan ya mengenai kekerasannya ya, ucapan-ucapannya, ancamannya. Jadi ya bagaimana ya, walaupun dia orang kecil, orang susah ya, tapi kan dia juga manusia seperti kita. Tapi kelihatannya memang dia tidak diperlakukan sebagaimana manusia pada saat itu, sehingga dia begitu
intimidasi, trauma, dan akhirnya tidak bisa mengungkapkan apa yang dialami dengan lancar. Bentuk ancamannya seperti Ya, apa gitu? ancaman akan dipenjarakan ya. Pengen dia di sini merantau ya, jauh dari timur sana, dari Kupang, jauh dari keluarga. Sebenarnya sudah baik juga bekerja di sana dengan keluarga itu, tapi karena ada peristiwa apa, saya tidak mau campuri urusan itu. Tiba-tiba dia menjadi seperti musuh oleh yang terlapor itu, dan diperlakukan yang menurut kami ya tidak manusiawi lagi ya. Puji Tuhan, saya udah agak lega, udah ketemu sama istri. Kencengan dikit, kencengan. Lebih keras. Saya udah lega dan ya rasanya udah agak terlindung sama orang-orang terdekat yang sementara dampingi saya. Apa saja? Di awal ya, pada tanggal 24 Februari saya bawa omah yang saya ngurus di rumah sana untuk vaksin. Pas habis dari vaksin pulang, saya dipanggil sama ibu DT dan saya ditanya, kamu masih berkomunikasi sama si M? Iya, saya jawab iya masih, tapi jarang. Ngomong apa aja kamu? Paling nanya kabar omah gimana, sehat, rumah gimana, aman. Saya bilang gitu. Terus kata si DT, kamu jangan bohong deh sama saya, jujur deh sama saya, katanya gitu. Udah, akhirnya dia nanya, kamu pergi ke pasar sama siapa, di mana? Saya bilang ke pasar terdekat sama supir namanya I. Udah, pulangnya pakai bajai. Udah gitu ngambil handphone saya sama si DT, ngambil, dirampas handphone saya. Kebetulan saya masih cari kontak yang bernama M, dan dia udah duluan tarik handphone saya langsung. Dia ngomong, kata si M, kamu ngomongin saya pakai guna-guna, kata si DT. Ya saya kaget dong, sesuatu yang saya nggak pernah ucap tiba-tiba ditanya kayak gitu. Ya saya jawab apa? Saya bilang, kata si M, saya ngomongin ibu pakai gitu, pakai guna-guna gitu. Iya, kata si M ngomong gitu. Semuanya dia tahu dari kamu. Kamu angkat kaki dari rumah saya, dan dia ngomong tangannya itu nggak pernah diam pada saat tanggal 24. Kamu mulai sekarang angkat kaki dari rumah saya, kata si DT. Saya bilang baik, saya akan pergi. Kamu akan saya penjarakan, katanya. Saya penjarakan kamu. Saya bilang silahkan. Nah, udah gitu handphone saya masih tetap bersama dia, nggak mau dibalikin. Saya berusaha untuk mengambil handphone saya. Pada saat itu saya mau tanya si M, benar atau tidak saya ngomong ibu pakai guna-guna. Ternyata dia nggak mau balikin handphone saya, masih tetap saya nggak mau balikin handphone saya, handphone kamu, katanya. Dah, kamu benar-benar jahat ya, jahat kamu, katanya, kata si DT. Pengkhianat kamu yang merusak rumah tangga saya, ngomong gitu si DT. Ngomong mataku sambil dicolok-colok gitu sama si DT. Jahat benar-benar kamu, gila kamu, sinting kamu, katanya gitu. Dah, saya cuman terima kasih aja, makasih. Nggak habis pikir ternyata kamu biang keroknya, kamu yang merusak rumah tangga saya. Kamu kalau mau berpihak sama si H, ikut aja H, biar gila ketemu gila, katanya gitu, kata si DT. Dah 5 menit kemudian begitu dia ngomong, kamu tahu nggak, aku yang mau menceraikan bapak, bukan bapak yang mau menceraikan saya, ngomong gitu si DT. Saya diam, handphone pun saya masih berusaha untuk mengambil handphone saya, tetap nggak dikasih sama dia. Kamu tunggu aja si B, katanya. Saya tunggu. Nggak lama kemudian ada tim-timnya datang. Tim-timnya itu yang pertama namanya N, orang terdekatnya si ibu DT. N, terus N, S, F, V2, VV-nya 2. VV datang. Semua handphone karyawan yang di rumah waktu itu tanggal 24, semua pembantu handphone disita sama mereka. Semua pembantu, security maupun supir, handphone disita sama mereka semua. Diinterogasi satu persatu. Sampai handphoneku yang saya sendiri yang diinterogasi terakhir.
Saya diinterogasi sama orang yang bernama N. P. Itu. Handphone aku diinterogasi sama kayak gitu. Saya dipanggil 3 kali sama si P. Handphone sampai jam berapa ya? Jam sore lah, udah jam 6 gitu. Saya dipanggil, ungkapin lagi masalah kejadian gitu, yang isi handphonenya apa, saya jelaskan semua. Masih aja saya ditekan sama si P untuk jujur, sedangkan saya udah jujur semua, masih aja. Kamu harus jujur, saya belum percaya kalau kamu udah jujur. Aku nggak tahu ya Mbak, katanya, kata si P. Aku nggak tahu Mbak udah jujur atau belum, tapi Tuhan ada. Pada saat itu saya dimarahin sama si DT, ngomong, kita ini punya Tuhan loh. Ada Tuhan, ingat ada Tuhan, kata si DT. Ada karma. Ya, diam handphone aku kita semua pembantu diinterogasi satu persatu. Lalu handphone saya pun masih, KTP diminta lagi, ditahan sampai jam 6 sore baru dibalikin. Terus malam saya telepon sama teman saya yang bekerja sama si M. Nah besok pagi, tanggal 25 pagi, si DT turun dari kamar lantai 2 masuk ke kamar Oma yang saya ngurus. Saya sementara ngajarin orang baru yang mengurus kamar Oma itu. Tiba-tiba dia masuk. Erni, kamu ngomong apa lagi sama si M? Hah? Kamu telepon apa lagi? Kamu ngadu apa lagi sama si M? Kata si DT. Terus saya bilang, ibu, saya nggak ngomong sama si M. Yang saya ngomong sama yang saya telepon itu sama si pembantunya, bukan si M. Bohong kamu. Nggak mungkin. Kamu jujur deh sama saya. Kamu ngomong apa? Kamu ngadu apa lagi? Benar-benar kamu ya. Mau kamu apa sih katanya? Tangannya masih. Mau kamu apa sih? Mau kamu apa sih sebenarnya? Heran deh sama kamu. Gila, benar-benar jahat kamu. Kamu yang merusak rumah tangga saya. Gitu. Kayak gitu, mataku masih tetap dicolok-colok sama dia. Terus saya bilang gini, ibu, saya juga manusia seperti ibu. Jadi kalau ngomong tangannya tolong. Kamu benar-benar ya, binatang kamu katanya. Aku dikatain binatang sama ibu DT pada tanggal 25 Februari. Nah, gitu nggak lama si B masuk ke kamar yang sama. Nih katanya. Kamu tahu nggak? Kita sama papa itu sama-sama kuat. Papa punya duit, kita punya duit. Cuman bedanya kita sama papa, kita orang baik. Itu kata si P. Nah, udah gitu si DT ngomong lagi. Kamu tahu nggak? Kamu tahu siapa yang sayang Oma? Yang sayang Oma itu siapa? Yang si M bilang yang sayang Oma, yang adanya dia maling mas Oma di sini katanya. Si M dituduh maling masnya Oma. Dan dia punya utang 1 M sama Oma. Itu yang namanya sayang? Nggak ada. Yang sayang ibu saya itu saya. Tuh ngomongnya. Kamu tahu, emang ada peduli, si M peduli sama Oma? Nggak ada kan? Yang adanya setiap kali ada bapak, baru dia nongol katanya gitu. Udah ya, saya nggak tahu masalah sampai situ apa. Mau utang apapun saya kan nggak tahu. Kalau dia nggak ngeluarin sendiri dari mulutnya kan. Udah tanggal 25 itu handphone sama KTP saya diambil lagi sama si B sampai sore jam 7-an saya udah mau minta berhenti dari sana karena udah tertekan, dicaci maki terus di sana. Ya udah, handphone saya dibalikin. Udah. Kejadian 24 sampai tanggal 25 saya langsung keluar. 25 malam. Gaji padahal sudah 3 tahun. Saya 3 tahun di sana, emang gaji saya kan kebetulan belum sampai tanggal yang saya mau gaji. Jadi saya terima sebagian gitu, sebagian. Emang dikasih cuma nggak full. Bang, tapi dari pihak Ya gini ya, semua orang punya hak membela diri ya. Jangankan bahkan kalau sudah jadi tersangka atau terdakwa pun boleh berbohong, boleh tidak menjawab, diam, itu haknya. Tapi yang jelas dengan LP itu kami dan pihak kepolisian sudah menyimpulkan bahwa bukti-bukti awal itu bukti permulaan itu sudah memenuhi sehingga terjadinya LP.
Nah, untuk apakah itu benar, kebenaran sebagai sejauh mana, detailnya seperti apa, itu proses penyidikan, karena itu pro justisia. Kita nggak mau ikut campur. Kemudian yang tadi diceritakan soal keributan di keluarga itu juga bukan kuasa, kita nggak punya kuasa untuk membicarakan itu. Tapi ya ini ya nggak apa-apa. Sesungguhnya memiliki anak itu adalah bagian dari hak asasi manusia ya. Mau memiliki anak atau tidak memiliki anak atau ingin memiliki sejumlah anak, itu adalah bagian dari hak asasi manusia. Tetapi ketika dia berrelasi dengan orang lain, maka dia juga dibatasi oleh hak asasi orang lain itu. Oleh karena itu, ketika pasangan suami istri, maka hak asasi manusia itu terikat dengan keputusan suami istri itu. Jadi tidak bisa diputuskan secara individu. Bahwa suami berkeinginan untuk memiliki anak lebih dari satu, itu adalah hak asasi dia. Tapi perempuan juga memiliki hak asasi yang sama, bahkan untuk tidak memiliki anak, atau memilih berapa jumlah anak yang ia inginkan. Nah, oleh karena itu dalam konteks keluarga, maka hak asasi kedua belah pihak antara suami dan istri itu sebenarnya posisinya sejajar. Oleh karena itu harus didiskusikan, dia ingin hamil atau tidak, ingin punya anak berapa, dan seterusnya. Itu sepenuhnya harus diputuskan atas dasar kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. Ketika perempuan atau istri setuju dengan persetujuan yang bebas tanpa tekanan dari pihak manapun dan tanpa tekanan ideologi atau ajaran agama apapun, artinya dia melakukan secara bebas dan dengan tulus, dengan sadar, maka hak dia untuk memiliki anak berapapun gitu. Ya, dalam prakteknya memang dua anak lebih baik itu tidak mengikat. Artinya banyak masyarakat juga yang memiliki lebih dari dua, dan itu tidak ada persoalan. Jadi persoalan yang lagi populer hari ini itu sebenarnya bukan berapa memiliki anak ya, berapa jumlah anak, tetapi karena seakan-akan keputusan untuk memiliki anak yang banyak itu didasarkan atas keputusan salah satu pihak, yaitu suami saja gitu. Itu yang sesungguhnya bermasalah gitu. Luar biasa pokoknya, seneng banget. Jadi ya doain aja semoga bisa terus sama-sama. Pokoknya hidup saya lebih indah lah jadi suami dan jadi istri. Makasih ya. Memang harus dilihat dalam banyak sisi ya. Secara kesehatan, kalau kita melihat isu-isu Kespro, kesehatan reproduksi perempuan, memang memiliki banyak anak seperti itu berpotensi mengganggu kesehatan reproduksi perempuan. Jadi kalau kita melihat hak-hak reproduksi perempuan, memang memiliki jumlah anak sebanyak itu berpotensi melanggar hak-hak reproduksi perempuan. Jadi di situ persoalannya. 15 katanya Mi. Ngarang. Iya. itu pinggul bisa patah itu, ngaco. Kalau banyak anak banyak rezeki, bisa asal mampu untuk bersikap adil, rata, penuh dengan perhatian dan kasih sayang. Namanya rezeki pasti sudah diatur Gusti Allah. Jadi mungkin karena kebiasaan keluarga besar kali ya, dan memang Aurel juga gak suka sepi, sukanya rame-rame, biasa pergi kemana-mana juga rame-rame. Ya insya Allah dikabulkan. Kalau bayi kembar itu, kalau dari gen saya, keturunan saya nggak ada oma-oma saya itu, tante-tante saya, maksudnya saya dari keturunan saya ada kembar. Nggak tahu kalau dari ayahnya ya nggak ada kayaknya. Kalau dari keluarganya Mas Arta juga mesti dicek, tapi bisa mungkin karena beberapa sepupu saya kembar gitu.
Baiknya, sidang perkara pidana nomor 242 atas untuk mendengar keterangan saksi ya yang diajukan oleh penuntut umum. Kapan? Hari Jumat tanggal 4 September 2020 jam 15.30 WIB. Barang bukti berupa sabu. Oh, sukarela menunjukkan. Tidak ada. Jadi hanya itu sabunya. Dijelaskan bahwa saksi Reza ini sangat kooperatif gitu, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang ditutup-tutupin, karena memang dari awal Reza ini ya jelaskan apa ada, bahkan sebelum digeledah pun dia udah kasih tahu ini dia bawa gitu. Jadi nggak ada yang menyulitkan dari sisi penyidik polisinya gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.